sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat sore sahabat cerdas semua, jumpa lagi bersama Bianca dengan tim Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Kita saat ini sudah berada di SLB Negeri Langgur. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sekarang ini Bianca sudah berada dengan Kepala Sekolah SLB Negeri Langgur dengan Bapak Thomas David Kabrahanubun. Oke Pak, di sini Bianca akan bincang-bincang dengan Pak dan menanyakan banyak sekali tentang profil sekolah SLB Negeri Langgur ini. Tetapi sebelumnya Pak memperkenalkan dulu namanya kepada sahabat cerdas semua. Silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Thomas David Kabrahanubun, Kepala SLB Negeri Langgur, Kabupaten Bukit Tenggara. Saya kepala sekolah di sini dari tahun 2015 sampai sekarang. Sudah lama ya Pak kepala sekolah di SLB? SLB. Oke. Sahabat cerdas semua, SLB sebuah lembaga pendidikan yang dikhususkan bagi anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan layak pendidikan seperti anak yang tidak berkebutuhan khusus. Seperti sekolah-sekolah yang lain yang berada di negeri Langgur, di kota Langgur ini, apa saja visi dan misi dan tujuan sekolah dari SLB Negeri Langgur ini? SLB Negeri Langgur yang dibangun dari 1985-86 sudah punya visi dan misi. Visi dan misi karena sudah sekian lama usianya, maka kita revisi. Berapa tahun kemarin kita revisi tentang misinya. Misinya bertakwa dan berprestasi, terampil dan mandiri. Itu visinya. Misinya kita ambil dari visi ada 5. Itu 1, menanamkan rasa berketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2, menciptakan peserta didik yang berprestasi di berbagai bidang. 3, mengembangkan peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 4, membentuk kepribadian anak berkebutuhan khusus untuk dapat terampil dan mandiri di lingkungan masyarakat. 5, menanamkan rasa percaya diri untuk berkembang agar mampu merawat diri sendiri serta membantu orang lain. Baik, itu visi dan misi dari sekolah. Bagaimana dengan tujuan sekolah dari SLB Negeri Langgur ini? Oke, baik. Tujuan sekolah dari SLB Negeri Langgur adalah yang utama, anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SLB adalah untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan dan kelainan mereka yang miliki, sesuai dengan kelainan mereka miliki, sehingga para peserta didik bisa mendapatkan kemampuan untuk mandiri dalam keahlian untuk bermanfaat bagi kehidupannya kelak. Ini tujuan khusus dari anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Langgur. Oke Pak, dari visinya bertakwa, berprestasi, dan terampil dari diri sendiri atau terampil mandiri, berapa saja jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di SLB Negeri Langgur ini? Jumlah tenaga pendidik yang ada di Langgur itu, Bapak Ibu, ini mungkin di antara kami SLB di Maluku yang paling kurang di sini. Karena yang kami hitung-hitung yang aktif di sini tinggal hanya 8 orang. 8 pendidik. Minus 1 kemarin baru tadi saya kelakar, baru pindah dari SLB Negeri Langgur kembali ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Bukit Tenggara. Jadi di SLB Negeri Langgur ini tenaga pendidik kurang ya Pak? Kurang sekali kalau dilihat dari jumlah siswa. Kalau jumlah siswanya berapa Pak? Jumlah siswa 72. Banyak
banyak tapi tenaga pendidiknya tenaga sedikit. pendidiknya sedikit. Berarti tenaga pendidiknya harus punya ini untuk melihat mereka siswa yang banyak itu, jadi harus berinovasi untuk melihat, karena di sini perbedaan dari siswa berkebutuhan khusus dengan siswa yang normal. Jadi pasti metode pembelajaran yang dilakukan di SLB Negeri Langgur ini juga pasti beda. Jadi apa saja metode pembelajaran yang dilakukan pada proses pembelajaran di SLB ini, Pak? Oke, baik, yang saya mulai dari yang pertama tadi tentang tenaga guru dengan sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada tuh, karena jumlah peserta didik 72. Pasti SLB ini ada 3 jenjang pendidikan, SDLB dan SMPLB, SMALB. Yang paling tidak SDLB itu 6 kelas, harus 6 rombel paling tidak. Kemudian SMPLB 3 rombel, SMALB 3 rombel, jadi 16. Itu belum keturunan masing-masing, karakteristik masing-masing, macam tunanetra, tuna rumwicara, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, autis. Nah, itu. Jadi kita sekarang kita simpulkan saja, kalau untuk SMALB yang kemarin karena siswanya 13 kita forsir, maka itu hanya kita ambil 2 guru yang menangani. Yang lain kita habiskan untuk pakai guru agama lagi masuk. Dan saya juga kepala sekolah juga turut mengajar, Untuk membantu guru-guru guru-guru. yang di SMLB. Dengan metode pelajaran masing-masing sesuai dengan jurusan atau keturunan masing-masing. Jadi tidak semua keturunan ada di kelas atau rombel itu pakai semua metode, tidak. Disesuaikan dengan metode Sesuaikan dengan yang kebutuhan kebutuhan dari khusus. siswa. Ya. Metode yang dipakai adalah metode guru. Nanti dalam teknik pembelajaran itu metode ceramah, bervariasi, tanya jawab, diskusi memang kurang kalau untuk SLB ini. Diskusi bagaimana sementara ini kalau orang semua bikin buat segala macam itu dengan diskusi. SLB ini susah, palingan dengan gerakan tambahan untuk membantu. Kalau Jadi dari metode guru. metode yang guru terapkan untuk siswa SLB ini, kurikulum apa yang dipakai, Pak? Semua pakai kurikulum pendidikan luar biasa, tapi kurikulum yang berkembang K13, kurikulum 13 yang menyesuaikan dengan kondisi siswa, karakteristik siswa sendiri. Dari SDLB, SMPLB, dan SMALB, program khusus untuk siswa berkebutuhan khusus ini di SLB Negeri Langgur ini ada apa saja, Pak? Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali SLB seperti ini. Ini kalau untuk semua jurusan, semua jenjang. Iya, mau jenjang. Itu di sini kebanyakan SLB Negeri Langgur itu terdiri dari jurusan tunagrahita. Tunagrahita itu program khususnya bina diri, pengembangan kegiatan sehari-hari. Ini yang tadi sesuai dengan misi itu, anak disiapkan untuk kembali ke membina diri sendiri, kembali ke masyarakat, hidup mandiri. Itu dari bina diri ini untuk jurusan itu. Selain itu untuk tunadaksa itu gerakan sensomotorik. Kemudian itu untuk tunarungu wicara itu CB membantu bahasa isyarat gerakan. Ya. Nah, itu kebutuhan pembinaan khususnya itu. Pertama sekali saya ambil karena di sini banyak siswa. Oh, iya. SLB ini tunagrahita autis, jadi bina diri yang dikembangkan lebih Yang paling pertama. banyak itu Iya. tunagrahita dan Tunagrahita autis. autis. Itu berapa jumlah? Ini pokoknya di antara 70 ini Sebagian besar. sebagian besar tunagrahita. tunagrahita dan autis. Kalau tunanetra dan tunarungu. Tunanetra itu saya catat di sini hanya 1 orang, orang kelas 5 SD, Pak. SD, tapi muncul tenggelam kehadirannya, muncul tenggelam. 1 minggu hadir, 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian baru muncul lagi. Kalau dari tunagrahita, proses pembelajaran yang dilakukan guru kepada siswa tersebut itu dia mempunyai program khusus yang memang benar-benar untuk mereka atau digabung lagi dengan yang kekhususan yang lain-lainnya Kalau khusus tunagrahita itu jurusan C itu memang mereka tersendiri.
tersendiri untuk pengembangan ketunaan itu pembinaan kegiatan hari-hari tersendiri. Tapi kembali macam keterampilan vokasional itu mereka bisa bergabung juga dengan yang jenis jurusan yang lain, ketunaan yang lain. Kalau dari program-program dan metode pembelajaran ini yang dilakukan guru, itu pemanfaatan TIK ada di dalamnya tidak Pak? Ini hanya baru berapa karena kemampuan mereka itu terbatas untuk pemanfaatan TIK. Jadi untuk ke TIK ini tunarungu itu ada berapa siswa itu bisa. Kalau tunagrahita mungkin 1-2 tapi semuanya belum. Kalau itu guru upayakan Pak, tapi untuk belum. pemanfaatan TIK untuk guru itu sudah semuanya atau cuma Belum beberapa? semua juga, baru berapa guru. Jadi sini saya terus terang sekali SLB Negeri Langgar itu memang dalam hal-hal pengembangan ini masih kurang sekali. Kurang dari siswanya, Siswa kurang juga dari gurunya. Kalau jenis-jenis keterampilan yang dikembangkan di sekolah dari jenis kekhususan yang ada ini, mungkin ada siswa yang membuat dari contohnya tunagrahita, dia membuat keterampilan apa begitu, atau tuna netra, itu bagaimana Pak jenis keterampilannya? Bagus, ini kegiatan keterampilan yang dibuat oleh semua siswa di sini, semua ketunaan itu laksanakan. Tapi yang kebanyakan tampil itu tunarungu wicara dengan tunagrahita ini. Ya, jadi keterampilan yang dikembangkan pertama itu keterampilan bahan bekas itu yang mereka siapkan untuk ini. Kemudian keterampilan tata boga. Kalau kata boga itu dari jenis kekhususan apa? Kekhususan makanan khas tradisional. Ya, setiap tahun mereka ikut ini dia lomba di Ambon, pameran ini di Ambon di sebelah Langgar walaupun jauh tapi bawa kasih naik cover di atas pesawat di segala macam. Jadi ini kekhususan semua ada. Jadi keterampilan saja Bu, biar mereka punya tubuh berkebutuhan khusus tapi keterampilan tetap mereka bisa. Keterampilan yang tunadaksa saja Ibu, yang keterampilan tadi saya lanjut tunadaksa saja di pertukangan dia antar sampai di Bandung. Luar biasa. Di sini ini saya biar lemah dalam itu tapi membanggakan juga karena hasilnya anak-anak ini berkebutuhan khusus tapi pikiran atau mereka tidak Pak. Jadi walaupun tubuh mereka berkebutuhan khusus tapi untuk keterampilan begitu pasti mereka bisa. mereka punya dilatihnya dan pasti tetap bisa. siap. Dan dari jenis keterampilan itu ada prestasi-prestasi yang dilakukan, mungkin mereka pergi ikut lomba atau apa begitu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Lomba-lomba itu biasanya lomba itu hasil lombanya di sini dan mereka harus mendapat piala itu hasil lomba. Kemudian aja macam keterampilan yang tadi saya bilang berapa tahun kemarin ikut lomba ke pertukangan sampai di Bandung, ikut lomba makanan khas ini sampai di Ambon, ulang-ulang setiap tahun tak ada. Jadi keterampilan lain mereka tetap Itu di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional provinsi juga. nasional. Kalau kabupaten pernah bikin lomba untuk SLB. Malah kabupaten satu kali luar biasa. Luar biasa, saya bilang luar biasa. Lomba apa yang di mereka? Ini hasil keterampilan yang saya bilang tadi, makanan khas itu mereka pergi lalu praktekkan di sana. Yang tunarungu, tunagrahita, autis yang tidak bisa diharapkan orang tua bisa mereka datang praktek. Luar biasa. Dan mereka menyampaikan nurani hati kepada pemerintah daerah, Pak Bupati, Ketua DPR. Dengan bahasa syaratnya, ada yang menyampaikan dengan syarat, ada yang tulis, ada yang menyampaikan hasil. Kalau untuk program khusus autis itu ada guru yang khusus untuk membina atau semua guru bisa membina? Ini ada guru khusus, hanya satu guru saja. Untuk siswa yang autis. Siswa autis. Kalau siswa autis itu ada berapa orang Pak? Guru satu, siswa sekitar 6 atau 7. Itu autis memang secara fisik memang benar-benar autis atau
benar-benar autis, mental, fisik, semua penampilannya autis kelihatan. Tapi dibina sampai bisa. Di bina pertama itu kalau yang program khusus tuh autis dengan tunagrahita itu hampir sama. Mereka datang, mereka belum tahu pasang kancing, karena belum tahu pasang resleting, belum tahu pasang sepatu, belum tahu pasang kaos kaki. Itu hari ini ajar, esok ajar, lusa ajar terus hanya itu saja. Yang autis yang ada di sini. Jadi cuma ajar setiap hari di itu program itu saja yang diajar, terus metode itu saja yang diajar. Kemudian lah, kenal diri siapa aku, siapa ibu guru, siapa bapak guru, teman-teman. Ini autis. Iya Pak, yang paling terakhir dari pertanyaan ini, dari presentasi sekolah siswa yang lulus dari SLB Negeri Langgur ini, ada yang sudah bekerja di tempat-tempat seperti pemerintah negeri atau di mana perusahaan-perusahaan itu dari SLB Negeri Langgur ini sudah ada atau belum Pak? Sudah ada ya. Dari bukti ada satu di Telkomsel di sini, satu jadi karyawan di sana, sudah karyawan tetap di dalam. Itu dia jenis kekhususan apa? Tunagrahita. Jadi pegawai tetap. Pegawai tetap di situ. Ada berapa lagi tamat di sini kemudian kuliah di luar, sudah sarjana, sudah kontrak honor di instansi. Ada satu tiap saat itu ikut pertandingan lomba olahraga, juara satu terus. Untuk tenis meja bulu tangkis, sekarang dia sudah S1 dari Unpati, jurusan Penjas, dia SMA 2 kecil. Honor, masih honor, sebentar honor. Jadi bukan saya dari sini, memang di sini guru yang terbatas, tapi menghasilkan siswa-siswanya juga yang luar biasa. Iya. Dan yang paling terakhir Pak, tadi satu ketinggalan. Bagaimana proses ujian yang baru selesai kemarin-kemarin di SLB Negeri Langgur ini bagi sahabat cerdas semua? Ya. Proses ujian ini terdiri dari 3 jenjang dan beberapa ketunaan. Kita menyesuaikan kondisi dengan berbagai ketunaan yang ada. Ini sekarang penyusunan soal bukan dari luar lagi, dulu dari pusat, dari Ambon. Sekarang dipercayakan otonomi daerah, sekolah sendiri yang menyusun. Ya. Kita menyusun soal seperti apa yang dikirim, soal dengan kisi-kisi, dengan program pengembangan kurikulum semua. Dan kita susun soal pakai standar jumlah soal, dan dalam jumlah soal katakanlah 40, itu ada sulit, sedang, ringan, semua ada. Kalau memangnya anak autis, tidak mungkin kita ambil untuk sampel C atau ke B, masuk. Dia punya soal kekhususan tersendiri lagi. Ini susun sesuai dengan kemampuan. Kalau yang lain 40-50, dia 20 atau 30 saja. Supaya tanya seperti hal-hal yang tadi yang saya sampaikan awal, dia bisa menjawab. Kalau tidak bisa menulis, dia menjawab saja sudah benar. Seperti itu. Jadi soal itu tidak semua kasih turun semua serempak. Jadi autis sesuai tersebut dengan kemampuan mereka. kemampuan mereka. Yang ujian kemarin baru selesai ujian ini, kekhususan apa saja yang ikut Pak? Ini yang SMA itu tuna daksa 1 tambah tuna lara 1, semua putri perempuan. SLBLG itu autis 1, autis 2, 8 itu terdiri dari tunagrahita dan tuna laras, tuna ganda. Itu semua soal yang Soal. dibuat sesuai dengan kemampuan mereka dan dibuat juga di sekolah Sekolah yang dibuat itu. dan dari pusat ini. Pusat. Ada SD itu autis 1 yang hanya datang tidur saja, sedangkan yang lain itu grahita, tuna ganda, grahita dengan tuna daksa. Itu untuk satu siswa saja pun Iya, iya.
Kalau di SMA ada tuna ganda, SMA Itu ganda ada, itu ganda daksa dengan grahita. Begitu juga untuk satu lagi ganda laras dengan grahita. Kalau pada saat ujian itu ada ujian praktek yang dilakukan itu apa saja yang mereka buat untuk yang kekhususan ini? Baik. Kekhususan ini seperti pertama, itu saya ambil sampelnya untuk mata pelajaran agama. Anak-anak itu memang sudah dikembangkan, disiapkan oleh guru-guru agama masing-masing. Macam Katolik dan Protestan, itu mereka siapkan itu salah satu bacaan Alkitab mereka baca, kemudian mereka bercerita kembali tentang bacaan itu untuk teman-teman lain, untuk teman-teman yang di kelas bawah untuk mereka berceritakan. Itu menceritakan ayat atau pasal? Pasal, ada ayat yang ada di situ, mereka bisa baca kemudian cerita kembali ini. Itu anak-anak yang punya keberanian memang di selain sisi itu. Lalu mereka pimpin doa ibadah singkat sampai di tingkat untuk menceritakan dan membawa doa itu berarti walaupun suara tidak normal lancar tapi mereka bisa itu proses ujian kemarin yang baru selesai. Oke Pak. Baik sahabat cerdas semua, tadi Bianca sudah bincang dengan kepala sekolah SLB Negeri Langgur tentang siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi banyak sekali yang dibicarakan di sini tentang siswa berkebutuhan khusus, walaupun mereka punya guru yang terbatas dan siswa terbatas di sini, tapi mereka juga punya banyak keterampilan dan prestasi-prestasi yang bisa dikembangkan di luar. Jadi walaupun gurunya hanya sedikit untuk mengajarkan mereka dengan sangat baik, tetapi juga mereka bisa mempraktekannya di dunia kerja juga. Baik sahabat cerdas semua, pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong, tetapi pendidikan adalah proses mengasah api di dalam pikiran. Baik Pak Thomas, terima kasih untuk waktu yang telah disediakan bagi kami mewawancarai SLB Negeri Langgur ini. Baik sahabat cerdas semua, Bianca pamit dari sahabat cerdas semua dan Pak Thomas. Salam Maluku cerdas dan Amato.